kalian berbahagia, siswa-siswi insan cendikia yang semoga senantiasa Allah berikan keridhaan dalam hidup kita. Dalam surat Yusuf ada sebuah ayat yang bercerita langsung ketika terjadinya dialog antara saudara-saudara Nabi Yusuf kepada orang tuanya, itu Nabi Yakub. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kazim. Ini ayat menceritakan bahwa Nabi Yakub matanya jadi buta dari lantaran kesedihan dan karena fahuwa kazim. Dia saking menahan amarah kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Apa yang menyebabkan Nabi Yakub menjadi buta? Jamaah sekalian berbahagia, saya terhenyak ketika membaca sebuah kitab yang di situ diceritakan dan wasahahul hakim, disahihkan oleh Imam Hakim, bahwa sebabnya adalah ketika id atahu yatimun miskinun shaimun ja'iun, ketika datang kepadanya seorang yatim yang dia miskin, dia sedang dalam keadaan puasa, dia dalam keadaan lapar, wa dzabaha huwa wa ahluhu syatan, dan dia Nabi Yakub pada saat itu sedang memotong seekor kambing, fa'akaluha wa lam yut'imuhu, dan kemudian Nabi Yakub makan bersama keluarganya dan tidak memberikan makan kepada anak yatim. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan itulah sebab kenapa kemudian Allah tegur langsung kepada seorang nabinya ketika membiarkan anak yatim kelaparan, padahal dia tahu sekelas Nabi Yakub Allah butakan matanya. Wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kazim. Coba bayangkan dengan orang-orang yang sibuk dan dia menjadi orang yang gak peduli kepada anak yatim. Makanya saya suka pengen sekali-kali gitu anggota DPR RI kita bikin satu rumusan, negeri Republik Indonesia ini punya rumah yang langsung dibiayai oleh negara, isinya anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikasih makan, dikasih minum, dicukupin pakaiannya, insya Allah Indonesia akan berkah. Nggak mungkinnya Allah sengsarakan, tidak mungkinnya ada pergolakan, karena yang dipelihara adalah anak-anak Nabi. Tapi sampai sekarang dan entah hingga kapan tidak ada pemimpin-pemimpin kita yang mengaku Islam berani peduli kepada anak yatim secara khusus. Saya khawatir kalau memang mata tidak dibutakan, hati menjadi buta karena tidak peduli kepada anak yatim. Dan ini yang lebih bahaya. Makanya tugas ini Islam cendikia untuk membentuk orang-orang yang cerdas, zahiran wa batinan. Dia cerdas akalnya, emosionalnya juga cerdas. Nggak boleh ngelihat ada anak yatim, buru-buru ngeluarin duit buat ngasih makan. Inilah yang disebut orang yang kafilul yatim, orang yang peduli dan kemudian dia mengurusi kebutuhan anak yatim. Berapa banyak sih dan berapa lama sih kita ada di dunia ini? Sebentaran, waktunya kita akan pindah ke dalam kuburan. Kita cuma ngontrak, jabatan apapun akan kita tinggalkan. Tetapi pada saat kita masuk ke dalam kubur, kita disebut sebagai Abul Yatama, pengganti Rasulullah di permukaan bumi pertiwi ini. Maka menjadi kebanggaan. Dan inilah yang disebut orang yang cerdas, bahwa dia nggak pengen cuma bahagia di dunia. Nabi kan bapaknya anak yatim. Kalau kita ngurusin anak yatim, nggak mungkin bapaknya nggak sayang sama kita. Nggak bedanya kalau anak kita diperhatiin sama orang lain. Kita hormat kepada mereka karena dia peduli kepada anak kita. Demikian Rasulullah sebagai bapaknya anak yatim. Ketika kita peduli dengan anak-anak yatim, maka Rasulullah sudah mempersiapkan satu tempat duduk. Nggak pakai kampanye-kampanyean, kursinya udah disiapin. Nggak pakai dia pasang baliho gede-gedean, nggak pakai pasang bendera gede-gedean. Tempat duduknya udah disiapin di samping Rasulullah di dalam surga. Kurang menarik apa janji dari Nabi? Kurang menarik apa yang telah Allah siapkan? Tetapi mengapa
orang-orang tidak mau bergegas berlomba. Inilah yang disebut dunia laksana pengantin wanita yang cantik yang sedang bersolek. Siapapun yang melihatnya akan terpesona. Siapapun yang melihatnya akan mempunyai keinginan untuk memilikinya. Oh iya, di TV kita dengar banyak banget orang nyantunin oknum-oknum artis dangdut disantunin. Kenapa buat anak yatim nggak berani? Ini kan kenyataan. Kita lihat di televisi, saya cuma mikir segitunya, puluhan juta, ratusan juta. Tetapi buat anak yatim yang sudah dijanjikan surga, tetapi anak yatim yang adalah anak Nabi yang paling mulia, nggak berani kita melakukan itu. Tugas kita selanjutnya, pemirsa TV One dan kita yang ada di sini, maukah kita mempunyai tiket duduk bersanding bersama Rasulullah di surga? Bila ingin, maka jawabannya kumpulkan anak yatim, santuni dan biayai mereka, jangan pernah kecewakan. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, selever seorang nabi yang jelas adalah kekasih Allah. Cara Allah menegurnya adalah dengan dibuat buta matanya. Bagaimanakah dengan kita? Kita yang tidak dibuat matanya, jangan-jangan seperti yang Ustadz katakan tadi, telah dibuat buta mata hati kita. Betapa peristiwa ini mengandung satu pesan yang sangat penting. Ketika kita menyantuni anak yatim, memelihara anak yatim, maka justru Allah akan mengalirkan dan sekaligus menambah harta kita. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ustadz Zaki akan memaparkan pada segmentasi berikutnya. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.